Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Bidan Dimas yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya nggak tahu nama Ibu siapa. Baik, dengan Ibu Anita ya. Jadi begini Bu Anita, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui apakah bayi Ibu sehat atau memiliki kelainan pada tubuh bayi Ibu. Saya lakukan yaitu pemeriksaan secara umum badan bayi, pengukuran antropometri, lalu selanjutnya pengukuran TTV, dan yang terakhir pengukuran head tutup yang dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki bayi Ibu. Namun sebelumnya, saya akan bertanya terkait riwayat penyakit Ibu yang dimulai dari faktor genetik, faktor lingkungan sosial, faktor Ibu dan perinatal, serta faktor neonatal Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, mohon dijawab dengan jujur ya Bu. Data dan informasi, insya Allah kami akan jalan dengan baik. Saya mulai dari faktor genetik ya Bu. Terkait dengan faktor genetik, apakah Ibu memiliki penyakit keturunan Ibu? Tidak ada ya Ibu. Lalu selanjutnya penyakit menahun, apakah Ibu ada? Tidak ada. Lalu dengan penyakit cacat fisik atau cacat mental, apakah ada? Baik, tidak ada ya Ibu. Dengan keluarga Ibu, apakah ada? Juga tidak ada ya. Lalu selanjutnya saya akan bertanya mengenai faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial Ibu bagaimana? Seperti lingkungan rumah Ibu, bagaimana Bu? Bersih ya Bu? Lalu selanjutnya dengan faktor perinatal. Kemarin Ibu usia kehamilannya berapa ya Bu? 36 minggu ya Bu ya? Alhamdulillah masih dalam keadaan normal ya Bu ya? Jenis persalinan apakah normal Ibu? Jenis persalinan normal ya Bu? Lalu apakah kemarin Ibu dibantu atau secara spontan? Secara spontan ya Bu ya? Untuk penolong persalinan kemarin bersama bidan ya Bu? Di puskesmas ya Bu ya? Baik, di puskesmas. Untuk plasenta lahir dengan lengkap Ibu? Dengan lengkap ya Bu ya? Apakah secara spontan juga Bu? Secara spontan ya Bu? Komplikasinya ada Bu? Tidak ada komplikasi ya Bu ya? Tidak ada keluhan lain Bu? Baik, tidak ada ya Bu keluhannya? Dijahit tidak ya Bu kemarin? Tidak dijahit ya Bu? Berarti perineumnya utuh. Baik, selanjutnya saya dibantu dengan riwayat kelahiran anaknya ya Bu. Kemarin ketika lahir langsung nangis tidak ya Bu? Langsung nangis ya Bu ya? Untuk berat badan kemarin berapa Bu? 3 kg ya Bu ya? Untuk panjangnya berapa Bu? 50 cm ya Bu ya? Pemberian ASI kemarin langsung diberikan sejak awal nggak Bu? Langsung diberikan ya Bu ya? Pemberian ASInya setiap berapa jam sekali kemarin Bu? 2-3 jam ya Bu ya? Untuk makanan pendamping ASI sudah diberikan? Belum ya Bu? Berarti masih ASI eksklusif ya Bu? Kalau bisa sampai 6 bulan ya Bu ya? Bayinya kalau istirahatnya gimana Bu? Sering tidur ya Bu ya? Tapi mulainya malam ya Bu ya? Untuk keluhan saat tidur ada tidak Bu? Tidak ada ya Bu? Rewel tidak bayinya Bu? Rewel ya Bu ya? Untuk BAB sudah Bu? Belum ya? Kalau untuk BAK sudah tidak Bu? Sudah ya Bu ya untuk BAK? Mungkin Ibu bisa menghitung berapa kali? 6 kali ya Bu ya? Baik Ibu, karena Ibu sudah menjawab pertanyaan dari saya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk mempersiapkan perlengkapan terlebih dahulu dan mencuci tangan ya Ibu. Permisi ya Bu, saya bawa anaknya. Hal pertama yang dilakukan pada pemeriksaan keadaan umum secara lengkap yaitu memperhatikan keadaan tubuh bayi, yaitu terdapat vernix yang menyelimuti bayi. Selanjutnya bibir bayi berwarna merah dan bayi bergerak bebas. Lalu bayi dapat bernafas. Selanjutnya pengukuran antropometri. Selanjutnya mengatur timbangan mulai dari 0. Angkat bayi untuk melakukan pengukuran. Baik, berat bayi didapatkan 3 kg. Lalu selanjutnya mengukur panjang badan bayi dengan cara meletakkan bayi di tempat yang datar. Pengukuran panjang bayi menggunakan alat pengukur yang biasa disebut dengan Medline. Dari ujung kepala sampai tumit bayi didapatkan hasil panjang bayi yaitu 35 cm, berarti bayi normal. Lalu selanjutnya pengukuran tingkat kepala bayi. Itu diambil pada diameter bayi terbesar.
Hasil pengukuran lingkar kepala yaitu 4 cm yang berarti normal. Selanjutnya mengukur Lingkar dada bayi yang dimulai dari dada bayi ke dada yang sejajar dengan puting susu. Didapatkan hasil lingkar dada bayi 40 cm yang berarti normal. Tanda vital pada bayi yang dimulai dari pemeriksaan suhu bayi. Adapun pemeriksaan suhu bayi ini dilakukan di aksila selama 5-10 menit. Baik, didapatkan hasil pemeriksaan suhu bayi 36,5 derajat Celcius berarti suhu bayi normal. Lalu selanjutnya pemantauan denyut jantung bayi dengan memperhatikan kelenturan denyut jantung bayi dan menghitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Setelah itu, pemantauan pernapasan bayi dengan cara menghitung selama 1 menit. Memantau adanya apnu atau mendengarkan suara nafas. Memperhatikan terikat dada bayi, dimulai dari 1 menit. Selanjutnya, pemeriksaan head to toe yang dimulai dari kepala dengan cara meraba bagian kepala, bagian sutura, hingga fontanel. Dan memeriksa apakah fontanel terbesar atau kecil. Lalu selanjutnya, memeriksakan adanya trauma kelahiran seperti caput succedaneum dan sepal hematoma, serta fraktur tulang tengkorak. Lalu setelah itu, memeriksakan keadaan kelainan kongenital seperti anonsefali dan mikrosefali. Didapatkan hasil pemeriksaan kepala bayi, tidak adanya cacat, dan fontanel pada bayi sempurna. Periksa bagian mata dengan cara menginspeksi kesimetrisan mata pada bayi. Dapatkan hasil pada pemeriksaan bayi sama simetris. Lalu perhatikan apakah terdapat cairan. Jika terdapat cairan, maka kita dapat membersihkannya menggunakan kapas. Mulai dari ujung mata, pangkal mata sini sampai ke dalam dekat hidung. Begitupun dengan sebelahnya. Glaukoma pada mata dengan cara membuka kedua mata bayi dan melihat apakah terdapat kekeruhan pada kornea mata. Pada kornea mata bayi tidak terdapat kekeruhan. Amati pada bagian mata apakah terdapat infeksi pada bagian mata, perdarahan konjungtiva atau retina, dan adanya sekret pada mata konjungtivitis oleh kuman gonokus. Perhatikan apakah kornea bayi berwarna kekuningan atau tidak. Namun merata pada bayi dengan cara menunjukkan kedua mata bayi. Apabila mata bayi tertutup, berarti keadaan mata bayi normal. Lalu selanjutnya kita akan memeriksakan bagian telinga bayi. Didapatkan hasil telinga bayi ada 2, lalu letak dan posisi telinga bayi sempurna dan atau simetris. Lalu setelahnya kita memperhatikan bentuk tulang rawan dari bayi. Tulang rawan dari bayi ini sudah matang dan daun telinganya sempurna serta bentuk dari daun telinganya lengkungannya jelas di bagian atasnya. Lalu setelah itu kita memeriksa apakah telinga bayi tersebut posisinya terlalu rendah atau tidak. Dan pada hidung, inspeksi pada bagian hidung, perhatikan pada lubang hidung apakah simetris atau tidak. Lalu selanjutnya, apakah terdapat kotoran atau cairan dalam hidung, dan setelahnya palpasi pada kontur hidung. Memeriksakan adanya sekret makropalen yang terkadang berdarah, namun tidak terdapat perdarahan pada sekret makropalen tersebut. Lalu selanjutnya, apakah cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernapasan. Namun pada pemeriksaan cuping hidung pada bayi tidak ditemukan mengembang. Periksakan bagian mulut. Pada bagian mulut bayi, yang pertama yang dilihat adalah posisi bibir bayi apakah simetris atau tidak. Nah, pada bagian bibir bayi posisinya simetris. Lalu selanjutnya pada bagian dalam mulut bayi, bibir bayi tidak ada kecacatan. Pada bagian gusi dan palatum bayi tidak terdapat bercak putih. Lalu kaji refleks routing, refleks sucking, dan refleks Lowling dengan cara mengetuk-ngetuk jari di sekitar mulut bayi. Pemeriksaan pada leher bayi, karena pada saat bayi baru lahir memiliki leher yang rendah, maka kita harus memperhatikan kesimetrisan dari bentuk leher tersebut. Didapatkan hasil pada leher bayi berbentuk simetris yang sempurna dan pergerakan pada leher bayi. Lalu selanjutnya tidak terdapat trauma pada leher bayi. Dan yang terakhir adalah lakukan perabaan pada daerah leher bayi dan memeriksa apakah ada kelenjar yang terdapat pada leher bayi. Namun didapatkan hasil keadaan leher bayi tidak terdapat apapun. Selanjutnya, memeriksakan pada bagian dada bayi. Memeriksa kebiasaan gerakan dada pada saat bernapas dan tarikan sternum pada saat bernapas. Lalu, apakah puting susu sudah terbentuk, dan memeriksakan payudara apakah tampak membesar atau tidak. Dan memeriksa bagian bahu, lengan, serta kedua tangan bayi. Nah, pada saat kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian lengan bayi, kita harus memposisikan lengan bayi secara sejajar dengan menarik ke bawah
Lalu didapatkan hasil lengan bayi sama sejajar atau sama panjangnya. Yang kedua, memeriksa jumlah jari, apakah jari bayi polidaktilia atau tidak. Didapatkan hasil jumlah keseluruhan jari bayi ada 10. Lalu selanjutnya, membuka telapak tangan bayi dengan mengecek apakah terdapat garis tangan pada bayi. Dapatkan hasil garis tangan bayi yang sempurna. Lalu periksa adanya parositi pada kuku. Pada kuku bayi yaitu sehat dan tidak terdapat luka atau perdarahan. Periksakan pengkajian refleks moro pada bayi, yaitu dengan cara saya akan menggenggam bagian leher pada belakang bayi dan bokong bayi dan menggabungkannya secara cepat. Lalu selanjutnya refleks Palmer atau Grapsing yang biasa disebut dengan refleks menggenggam. Baik, respon pada refleks bayi menggenggam sangat baik. Pemeriksaan pada abdomen atau perut bayi dengan cara mengamati sekitar tali pusat bayi apakah ada pendarahan atau cairan atau pus pada tali pusat serta kemerahan pada sekitar tali pusat bayi. Lalu selanjutnya mengobservasi pergerakan abdomen pada bayi. Lalu didapatkan hasil pada gerakan abdomen perut bayi tampak bulat dan serentak dengan pernapasan bayi. Lalu selanjutnya meraba bagian perut bayi dengan cara palpasi daerah perut bayi untuk memeriksa adanya massa, apakah terdapat benjolan dan mengetahui bentuk perut bayi apakah kembung atau berbentuk cekung atau membuncit. Didapatkan pada hasil pada perut bayi bahwa perut bayi tidak membuncit. Lalu selanjutnya kita akan memeriksakan alat Gentleya pada bayi. Karena bayi tersebut adalah bayi perempuan, maka kita akan memeriksa apakah pada bayi tersebut memiliki labia mayora yang telah menutupi labia minoranya. Biasanya pada bayi yang cukup bulan, bayi akan labia minoranya akan menutupi labia minoranya. Terus selanjutnya, kita akan memastikan lubang uretra ini yang terpisah dengan lubang vagina. Lalu didapatkan hasil lubang uretra dan lubang vaginanya terpisah. Lalu selanjutnya, mengecek apakah terdapat perdarahan di sekitar alat Gentleya bayi. Jika ada, maka kita akan membersihkannya dengan cairan DTP sampai bersih. Pemeriksaan pada tungkai kaki bayi, kita dapat memeriksa kesimetrisan dan panjang bayi dengan cara meluruskan kedua kaki bayi, lalu didapatkan hasil kesimetrisan dan panjang kedua kaki bayi normal. Dan selanjutnya melihat apakah pada kaki bayi terdapat trauma seperti lesi ataupun lebam. Lalu didapatkan pada kaki bayi tidak terdapat trauma sekalipun. Lalu menghitung jumlah jari bayi. Pada masing-masing kaki bayi terdapat 5 jari dan dengan keseluruhannya 10 jari. Lalu selanjutnya dengan refleks Babinski dan refleks seperti cara mengusap telapak kaki bayi. Lalu selanjutnya menekan kaki bayi atau menekuk kaki bayi ke arah atas. Lalu selanjutnya kita akan memeriksakan spinal atau punggung bayi dengan cara membalik bayi seperti ini. Lalu mengusap punggung bayi dari atas ke bawah dan merasakan apakah ada bagian cekungan atau bagian tanda-tanda abnormalitas. Periksa keadaan anus dan rektum bayi dengan cara membuka bagian bokong bayi dan memperhatikan apakah anus bayi memiliki lubang. Lalu menghindari untuk memasukkan jari atau benda asing ke dalam anus. Lalu tanyakan kepada sang ibu apakah bayi sudah BAB. Umumnya pada bayi normal, bayi 24 jam pertama akan mekonium. Pemeriksaan kulit pada bayi. Memperhatikan kondisi kulit pada bayi, seperti warna bayi yaitu putih kemerahan dan tidak terdapat ruam, tidak terdapat pembekakan dan tanda-tanda terinfeksi lainnya. Lalu pemeriksaan bercak atau tanda lahir pada bayi, tidak terdapat bercak atau tanda lahir pada bayi. Lalu memperhatikan apakah adanya vernicaseosa. Pada bayi terdapat vernicaseosa dan tidak perlu dibersihkan. Pemeriksaan adanya lanugo. Pada bayi tersebut tidak terdapat adanya lanugo. Setelah pemeriksaan semua telah selesai, selanjutnya kita pakaikan pakaian bayi. Pembungkusan kain pada bayi tidak terlalu ketat. Fisik pada bayi ibu sudah saya selesaikan. Ini bayi ibu, pemeriksaan fisik pada bayi ibu mulai dari pemeriksaan secara keseluruhan, pengukuran antropometri, pengukuran TTV, dan pemeriksaan head to toe saya laksanakan sepenuhnya. Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan kan hasil yang normal ya Bu. Nanti bayinya seperti biasa langsung diberikan ASI saja ya Bu ya, tanpa perlu didampingi oleh makanan pendamping. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada yang Ibu ingin tanyakan, itu saya pamit untuk membereskan alat-alat saya ya Bu.